Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Marilah pelajaran IPA kali ini kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelajaran IPA kali ini masih bab 3 gaya. Kemarin sudah kita bahas yang A, pengaruh gaya terhadap benda. Ada nomor 1, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nomor 2, gaya mempengaruhi benda diam. Nomor 3, gaya mempengaruhi benda bergerak. Nomor 4, gaya di dalam air. Ini ada terapung, melayang, dan tenggelam. Dan hukum Archimedes sudah kita bahas semua ya. Berikutnya yang B, kita akan membahas macam-macam gaya. Kemarin sudah kita bahas juga gaya gesek dan gaya gravitasi. Sudah kita bahas semua. Ustadz ingin mengingatkan bahwa gaya dorong, gaya tarik itu bukan merupakan jenis atau macam gaya ya. Jadi jangan terjebak nanti kalau disuruh menyebutkan gaya yang bekerja pada suatu kegiatan, maka gaya dorong itu bukan menjadi jawaban, gaya tarik juga bukan merupakan jawaban ya, karena bukan merupakan jenis gaya dorong dan gaya tarik itu ya. Ya, kita akan membahas nomor 3, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Nah, ini ada gaya magnet, itu mesti harus ada magnetnya ya. Benda yang bernama magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda-benda seperti besi ya, baja dan lain-lain. Nah, ini benda yang dapat ditarik magnet itu disebut benda magnetis. Nah, benda magnetis contohnya besi, baja, nikel, kobalt, dan lain-lain. Berikutnya benda yang tidak dapat ditarik magnet. Nah, ini kebalikannya disebut benda non-magnetik. Benda non-magnetis contohnya emas, kaca, kayu, batu, kain, kertas, dan lain-lain. Masih banyak ya. Itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian gaya magnet yang paling kuat itu berada di ujung-ujungnya atau di kutub-kutubnya. Kutub magnet itu ada kutub selatan dan kutub utara. Itu berada di ujung-ujungnya. Nah, manfaat sebelumnya macam-macam magnet. Nah, ini gambar magnet. Yang pertama gambar silinder. Magnet silinder itu yang nomor 1 dari kiri ya. Kemudian magnet batang itu nomor 2 dari kiri. Magnet U itu berbentuk seperti U, nomor 3 dari kiri. Kemudian magnet ladam atau magnet tapal kuda ya. Magnet tapal kuda atau magnet ladam bentuknya seperti sepatu kuda ya, itu nomor 4 dari kiri. Kemudian magnet jarum. Nah, magnet jarum bentuknya seperti itu, biasa dipakai untuk membuat kompas untuk menunjukkan arah ya. Kalau di hutan tersesat itu pakai kompas menunjukkan arah utara selatan biasanya ya, utara selatan, sehingga kalau kita menghadap ke utara maka sebelah kiri kita adalah barat, sebelah kanan kita adalah timur, dan sebagainya seperti itu. Manfaat gaya magnet nomor 1, membuat kompas. Nah, tadi sudah kita singgung, magnet jarum itu untuk membuat kompas. Kompas itu menunjuk ke
utara selatan ya, selalu menunjuk ke utara selatan. Kemudian memindahkan benda-benda berat. Nah, ini dengan magnet, maka rongsokan mobil, rongsokan motor itu bisa dipindahkan ya dengan magnet. Katrol yang ujungnya ada magnetnya. Kemudian kereta maglev atau magnetic levitation itu merupakan merupakan kereta yang paling cepat di dunia ya, menggunakan magnet. Kemudian untuk membuat bel listrik, kemudian untuk membuat mikrofon ya, mikrofon di mana-mana ya, ada di televisi, ada di HP, ada di halo-halo itu dan sebagainya, itu terbuat atau menggunakan magnet ya. Nah, demikian gaya magnet. Sekarang nomor 4 adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan ya. Contohnya angkat besi. Angkat besi itu artinya atlet angkat besi sedang mengangkat barbel gitu ya, itu menggunakan gaya otot. Kemudian menimba air juga menggunakan gaya otot. Kemudian mendorong meja itu juga menggunakan gaya otot. Gajah mengangkat kayu itu juga menggunakan gaya otot gajah ya. Nah, tetapi gaya otot ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya gaya otot itu akan ada gaya yang lain ya. Nah, contohnya seperti ini. Anak mendorong meja itu selain gaya otot anak itu mendorong ya, mendorong meja, ada gaya yang lain, yaitu gaya bekerja adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya gesek antara kaki-kaki meja dan lantai, itu ada gaya gesek. Kemudian yang lain, nah ini ada anak sedang membawa ember. Karena ember itu berat itu artinya bisa jatuh ke bawah ya, sehingga selain gaya otot yang bekerja yaitu gaya gravitasi ya. Gaya ototnya anak ini dan gaya gravitasi, karena anak ini mengangkat itu melawan gaya gravitasi sehingga ember tidak jatuh ke bawah ke tanah ya. Itu ada gaya gravitasi. Kemudian naik sepeda seperti ini, atlet sepeda ini sedang mengayuh sepeda menggunakan gaya otot, dan ada gaya yang lain yaitu gaya gesek. Gaya gesek antara roda dan jalan ya, sehingga dapat berjalan sepedanya dapat dikendarai atau dapat berjalan ya sepedanya. Nah, demikian gaya magnet dan gaya otot. Pertemuan berikutnya minggu depan gaya listrik dan gaya pegas. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan soal di Google Form. Nah, marilah pelajaran kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.